Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari. Saya berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui pesan suara via YouTube. Hari ini yang ke-52. Renungan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 7 ayat 59 dan 60 yang berkata demikian. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia, yaitu Stefanus, berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia, yaitu Stefanus. Tema renungan kita hari ini adalah belajar dari Stefanus, seorang martir pertama. Stefanus adalah salah seorang dari 7 murid pilihan yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat untuk melakukan tugas diaken melayani meja, mendampingi para rasul, yang kemudian menjadi seorang pemberita Injil. Alkitab menyatakan bahwa Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dibuktikan dengan keberaniannya menghadapi tantangan hingga meninggal sebagai martir. Kisah kematian Stefanus merupakan kisah martir yang pertama. Yang menarik dari kisah ini adalah ketika Stefanus diambang kematiannya, ia berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang menganiaya dia. Di dalam doa yang Stefanus serukan terkandung 2 unsur penting, yaitu yang pertama, penyerahan diri. Ketika Stefanus berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, ini menunjukkan bahwa ia siap untuk mati, sekalipun tubuh jasmaninya hancur karena batu-batu yang dilemparkan kepadanya. Ia percaya bahwa rohnya adalah milik Tuhan. Karena itu, dengan penuh iman, Stefanus menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Yang kedua, pengampunan bagi musuh. Menghilangkan nyawa orang lain adalah kekejian di mata Tuhan, karena tidak ada seorang pun manusia yang berhak untuk menghilangkan nyawa sesamanya. Para anggota Mahkamah Agung yang tahu hukum dan firman Tuhan justru melakukan tindakan penganiayaan terhadap Stefanus, melempari dengan batu yang menyebabkan kematiannya. Meskipun demikian, Stefanus menunjukkan sikap yang mulia dalam kondisi teraniaya dan sedang merenggang nyawa. Dia sempatkan berdoa untuk memohonkan pengampunan. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Biasanya orang yang teraniaya atau tersakiti akan menyimpan dendam kepada orang yang melakukannya. Tapi Stefanus meneladani apa yang Kristus perbuat saat Yesus disalibkan, yaitu memohonkan pengampunan kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, seperti tertulis dalam Lukas 23 ayat 34. Lepaskan pengampunan dan jangan membalas jahat terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Dalam Injil Matius 10:39 berkata demikian, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu tentang panggilan khusus dalam diri Stefanus, seorang murid Tuhan yang mati sebagai martir, telah memberi teladan bagi kami. Di tengah situasi dan kondisi yang kritis, Stefanus tetap tegar
dan teguh imannya, dan memohon pengampunan bagi orang-orang yang membunuhnya, karena para pembunuh itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.